sorry, daerah di EXP, Hey. Pakito di jungle. Daerah jungle ya? Enggak ada Pakito dong. Daerah dong. The sands Ada, of the Gelt. Daerah. Esmeralda dulu. Pakitonya ke Godland, yakin aku. Oh ya? Onik Wah. nih. Onik. Ini Onik nih ya. Om Wawa, Pakito di mana? Jungle. Jangan. Saya jungle. Saya mau dia jadi ini deh. Jadi apa? Jadi apa? Temennya Lord. Bukan, dia di Godland. Di Goldland. Goldland. Lalu junglernya nanti Daerah. Aku cow Goldland. Cow Godland. Mending langsung aja yuk kita Iya. lihat karena ini Onik dari lagi, kedua tim pusing. akan berperang langsung di Land of Dawn di game yang pertama ini leg yang kedua. Setelah Onyx Esports di leg yang pertama berhasil memenangkan 2-0, kali ini akankah history berubah di leg yang kedua? Yes. Nah, Yes. Dan itu dia. Dari pemilihan draft sendiri ada 3 hero yang bisa dimakan langsung oleh Daerot ya. Ada Grok, Hilda, dan juga Esmeralda. Waduh. Makin pusing lagi, makin pusing. Makin benar-benar sangat membingungkan apa yang memang sudah dipilih oleh masing-masing tim. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Buat teman-teman semua, Yeay. pendukung dari Onyx Esports, pendukung dari Kiva, marilah kita saksikan di game yang pertama, di match yang pertama, menentukan apakah Onyx akan mendapatkan slot upper bracketnya atau diganggu oleh Kiva. Betul, dan kalian langsung aja bisa melihat semua pemain sudah bersiap di arah laning-nya masing-masing. Dan rupanya ini Sans Pakito Pak Pulung. Iya, seharusnya Pakito rupanya ya. Salah saya. Saya berharap yang aneh-aneh padahal itu ya. Cuman masih ada game. Tapi ada yang aneh terlebih memang. dahulu. Apa Ada itu? yang aneh Bentar. memang. Lihat ceweknya di mana? Cewek pakai Xavier. Xavier di gold. Wih. Wih, Cowoknya ada di mana? Di mid dipakai Drian ya. Badum tak tak. Mana ya? saya? Waduh, sampai ditatap kita loh. Iya, aduh. Halo, kakak. Nggak kebaca. Apa lagi nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Hari-hari. Hari-hari solo ke MPL masih mencari jersey untuk ditukar. Waduh. Waduh. Aduh. Gak bisa tuker jas, bukan minta jas ya Pak Pulung. Pulung nggak bisa tuker jas ya. Gak bisa tuker jas. Coba Jas. ganti jas mungkin. Jas mau nggak jas? Jas nawar dulu. Jas. Oke. Ditukar jersey sama jas. Bentar, kita ngebahas tadi tentang Xavier yang berada di area Gold Lane. Gold Tapi Lane, bener. ngadepin siapa Om tadi ya? Kalau di gold kan dia lawan siapa tadi? Aku udah sempet lihat yang kanan. Kita Oh. sampai hilang fokus kita. antara Esmeralda. Bentar ya. Esmeralda. Coba. Coba. Bakal langsung dicek nih. Ceki. Coba pusing banget nih. Pas aku lihat tadi kiri Hey, kok begini. ini baru Oh, match baru 1, baru game 1. Udah di push langsung ini Oke, ya. Esmeralda lawannya. Esmeralda. Jadi secara Xavier bakal menang range juga. Heeh. Dan dia bakal menang range. Esmeralda gak bakal bisa mendekat dengan adanya Mystic Field. Oke. Yap. Dan itu sih PR-nya sebenarnya Mystic Field-nya sih Long ya. Yap. Karena kalau kita tabrak di sana kita slow 50%. Benar. Dikasih lagi adanya Infinite Extension, skill Benar. satunya dia. Ditambah lagi dengan skill satunya atau infinite-nya itu. Yes. Kalau kena lagi tuh ya udah. Jadi Mystic Forbidden. Oh. Jadi terimmobilize dia di dalam lingkaran tersebut. Dan immobilize-nya itu 1,5 detik. Lama. Lama. Lama banget ya, berarti Esmeralda bakal kesulitan di area bottom lane. Jadi bisa dibilang Onyx bisa men-secure laning bawahnya. Sementara Om, kalau kita lihat di area top lane itu ada Dairot lawan Grok. Ah, udahlah. Itu kemungkinan besar dimenangkan oleh Daerah. Yap. Oke. Ya, karena dia berhadapan dengan hero ya tipe melee ya, apapun juga. Jadi ada dua laning dari Onyx Esports yang terlihat kuat saat ini. Iya. Berarti pilihan untuk tim Geek Fam adalah mereka harus menangin antara junglernya atau mid lanernya. Betul, mereka Tapi junglernya tuh ngelawannya si Sans pakai Pakito, satu hero yang sangat kuat. sebenarnya Link bisa mengarah ke gold lane karena Xavier kan Ah. escape-nya agak kurang. Heeh. Oke. Jadi dia bakal cuman mengandalkan flickernya dia. Benar. Oh wow. Oh, sorry, di sprint malah. Oke. Nah, untuk kali ini sprint. Betul, ini sprint. Langsung ngacir aja. Ngacir. Baiklah kalau gitu, nantinya kita akan lihat seperti apa invasi yang akan langsung dilakukan karena sekarang Vince-nya sangat agresif sekali di mana mereka tadi dihajar di awal-awal. Ada bisa Around dilemparkan, tapi coba lihat rupturnya langsung lari ke bagian depan. Siapa yang ada untuk kali ini langsung digarap begitu saja. First blood menjadi milik dari Kiva. Iya, lagi dan lagi early yang sangat kuat dari tim Geek Fam walaupun arah top lane-nya dan bottom lane agak sulit untuk memenangkan lane. Mereka mencari jalan lain dengan menangkap dari area jungle-nya lalu ke area tengahnya juga diakusisi saling membackup satu sama lain. Oke, Raptor ada di area mid, ada di area river, sedang mencari kemanakah target-target yang ingin dia dapatkan. Kalau kita lihat lagi di area yang berbeda antara cewek dan juga Swan, ada perbedaan di antara dua tipikal hero ini. Oke, sama-sama mid, Sama-sama match. tapi Res dan juga Mele di kodratnya range ya jauh akan bisa memenangkan pertarungan. Benar, dengan permainan tarik ulur juga ya.
Tapi ya sejauh ini memang Masya ini duel yang cukup berimbang berhadapan dengan Hilda juga. Ya, maju ke area turtle yang baru saja respawn. Kedua tim nggak ingin melepaskan satu objektif ini karena sangat mendongkrak dari segi level, dari segi gold pula. Samohate sebagai jubir di area depan mencoba untuk mengezoning semua member dari tim Geek Fam sampai Soulflame muncul di area belakang. Hansnya mencoba untuk mendapatkan Drian, seorang diri yang ada di area belakang. Boots dan juga Sans merespon, mundur ke area belakang, sama-sama bisa tarik ulur dengan manis. Yap. Ini memang benar-benar petarung-petarung. Barusan kita lihat aja ada di area River untuk bisa melakukan fight dengan siapapun yang ada. Karena untuk sekarang ditabrak lagi dengan Wizards-nya on point dan berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Sans. Wow, Geek Fam mereka berhasil mengusir mundur Onyx Esports dari area Turtle Pit dan membuat Onyx kehilangan begitu banyak rotasi mereka ke area Turtle. Lalu punishment terhadap jungler dan sementara Turtle akan berhasil diamankan oleh tim Geek Fam. Selagi hal itu terjadi, Vince melakukan rotasi ke area depan. Downing Light dikeluarkan, tapi dari Purple masih bisa untuk disecure kah karena Geek Fam mereka memilih untuk mundur, nggak mau mengambil resiko terlalu dalam. Dan Raptornya selamat. Ngacir dari situ. Sprintnya digunakan. Itu apapun yang ngejar di bagian belakang udah santai dah tuh. Santai ya, dan ya sprintnya itu bakal menjadi kartu kunci buat Hilda juga kan ya. Bersama dengan Masya pasti. Benar. Dua-duanya kalau udah pencet sprintnya mereka udah seakan-akan nggak bisa dihentikan lagi. Ya. Iya loh, mau masalahnya untuk pergerakan dari Hilda kalau udah pakai sprint mainnya udah nggak di Land of Dawn, di Mandalika aja sekalian. Ngebut banget masalahnya. Beng. Masuk akal sih lo. Ini bakal lari-larian juga atlet pelari kita. Akan terlihat pula dari tim Geek Fam. Early mereka udah sangat baik, bisa untuk ngepanisan, menghentikan boost juga. 2 poin kill awal yang sangat berarti membuat mereka bisa untuk mengontrol dari segi network. Lebih unggul daripada tim Onyx, tapi rotasinya kali ini dengan Vince yang mungkin menjadi poros. Kemanapun dia berotasi, dia bisa aja untuk melakukan inisiasi yang baik. Tapi kita sudah sering melihat hal ini ya, maksudnya dari Geek Fam mereka selalu bisa unggul di awal-awal di 5 menit yang pertama meskipun nggak terlalu signifikan sekarang. Yap. Dimana mereka punya Selina juga. Oke. Cuman harusnya mungkin lebih baiknya ya dengan ada pergerakan Sapphire yang sekarang sendiri kayak gini dan juga mereka memiliki link. Kenapa nggak ditabrak ke bawah gitu mau? Iya, betul dia. Tapi ini diserempet ke area bawah terus cuman dia berhasil untuk ngedapetin level lebih banyak loh. Wih, Downing Light-nya. Beng. Numpang lewat bang. Masalahnya satu Land of Dawn itu Terus AOE-nya gede juga. akhirnya kena itu ini tuh nyasar ke map brawl juga tembus itu masalahnya tuh. Yang lagi di brawl juga ini siapa yang ulti wey. Ini di bagian tengah juga udah ada lagi sebuah invasi langsung dilakukan tapi Triana masih mencoba untuk memaksakan keadaan dengan Way of Dragon-nya yang dilanjutkan ke arah Swan tapi Swan-nya masih bisa selamat dengan cara yang begitu banyak. Namun di area atas ada satu orang Boost-nya dihajar oleh 2 orang sekaligus. Boost pun harus mundur. Di area main ada Raptor langsung berhadapan dengan Samohate, 2 petarung wanita yang bertemu di area River. Barbar. Untung gak cakar-cakaran ya. Waduh. Satu nyakar, satu bawa apa tuh? Bawa Lihat, palu. Bawa palu, bawa kapak juga semuanya Santia. Gagal untuk memberikan hit langsung ke arah dari Raptor ya. Raptor masih berada di area tersebut. Ada lagi Turtle yang masih menunggu siapa yang akan langsung mengambil ke arah dirinya. Karena sekarang Raptornya terus memberikan sebuah damage juga ke arah siapa yang ada di bagian depannya. Belum ada wanita terlihat tapi udah ada pergerakan dari Sapphire walaupun berbeda lane. Namun dirinya masih tetap bisa memberikan kontribusi. Ya di area jungle juga terlihat mereka gak mau ngelepasin tim Geek Fam berusaha untuk mendapatkan sesuatu tapi nyatanya Onyx Esports lebih mendapatkan banyak keunggulan. 2 poin kill berhasil mereka amankan. Dan walaupun Turtle berhasil diamankan oleh tim Geek Fam, mereka nukarin dengan 2 hero. Yes, dan kalau kita lihat memang dari cewek di sini dia masih menunggu dulu build up ke itemnya dia sendiri. Magic Fuse ada Clock of Destiny juga bakal mengarah ke Ancient Talisman sebentar lagi. Tapi itu dia. Abyssal Arrow connect terhadap cewek di area bottom lane. Swan menutup permainan dari cewek. Dikejar-kejar dan itu adalah Abyssal Arrow yang tak terbaca oleh cewek. Rotasi dari Vince lagi dan lagi kena terhadap Samohate. Kali ini mencoba untuk kabur dari bar yang sangat banyak untuk akan sulit untuk Geek Fam untuk menutup Samohate dari area rivernya. Yap, tertinggal Raptor sendirian di bagian belakang. Tapi siapa yang mau melawan Raptor yang menggunakan hero tersebut? Di area yang berbeda, Boost-nya berhadapan dengan Renvi. Walaupun Renvi menggunakan Grok, robot yang begitu badak itu. Tapi kan di saat bertemu dengan Dairot, rontok-rontok aja. Iya, dan satu lagi sih, karena dengan sprint yang dipakai oleh cewek, dia masih tetap bisa terkena stun. Itu bukan Purify. Dan akses untuk kabur ketika terkena Abyssal Arrow ini bakal tertutup rapat loh buat si cewek nantinya. Dengan jarak yang segitu tadi dari area river yang lempar Abyssal Arrow sampai dengan ke area God Lane itu lama banget pasti stunnya. Lama banget lingkaran yang ada di bawah kita juga. Betul.
Dan ya sementara waktu ada rotasi ya ternyata ya. Ya, rotasi terus-menerus dilakukan. Vince akan menjadi sebuah poros inisiator yang baik oleh tim Geek Fam dan mudah banget untuk di follow up sebenarnya. Tapi dari Demonic Esports di area mid lane ada 3 member berusaha untuk melakukan sesuatu dan Hans masih bisa selamat dengan adanya Tempest Oblit lagi dan lagi bisa lawan terhadap Drian masih bisa kabur dan ada Downing Light yang melipir dari area bawah. Mengejutkan pemain dari tim Geek Fam memilih untuk mundur dari kedua tim gak ingin melawan inisiasi tanpa adanya eksekusi. Walaupun belum ada satu target pun yang berhasil diamankan kembali, tapi sekarang di area dari Turtle udah ada sebuah aksi lagi di mana mereka mulai mencolek-colek Samo HT. Udah mendapatkan informasi tersebut tapi tidak ada retreat dari Onyx. Ya udah, kontes dimenangkan oleh Geek. 3 turtle loh berhasil diamankan oleh tim Geek Fam, bahkan kayak mereka berhasil untuk ngedapetin point kill yang waktu di turtle pertama. Turtle kedua memang mereka harus bilang sesuatu, tapi ini gratis tuh. Dari Demonic Esports mereka kayak belum siap untuk melakukan peperangan, mereka lebih untuk fokus terhadap farming dari tiap playernya terlebih dahulu. Dan sekarang Geek Fam di red top lane berhasil free turret, ngedapetin 1 turret tanpa penjagaan dari Onyx Esports. Yap, apalagi kalau Renvi nantinya menggunakan power penetranya ya, dia pasti akan sama santai sekali gitu loh melawan. Ya, dan ini dari Onyx mereka masih harus menunggu item dulu sih. Dari cewek, Magic Shoes Enchanted Clock of Destiny masih belum ada damage yang berlebih yang bisa diberikan oleh Xavier sendiri. Jadi kalau mereka mau tim fight, ini harus berbarengan, harus rame-rame. Ini bisa aman gak nih untuk Renvi kali ini karena power penetranya jadi start begitu, tapi Downingnya gak kena langsung karena Renvi. Di area berbeda, di area berhasil langsung diamankan bahkan untuk kali ini 1 untuk 1. Yap, 3 member di area top lane dan ini mirroring terjadi sementara di area tengah cewek seorang jadi berhasil untuk di stop. Sama waktu muncul sebagai backup dari tim Onyx Esports. Hans dalam bahaya, bisa mundur ke area belakang tapi Downing Light pedas terkena tapi damage belum cukup untuk menghentikan atau men-shutdown Hans. Dari area tengahnya masuk area belakang dengan adanya Falling Star Moon. Chuan menjadi frontliner dari Denver Geek Fam. Terlalu dalam, terlalu jauh pemain dari Onyx Esports di lini belakang saat muncul secara mendadak. Vince masih bisa selamat, masih bisa kabur. Sementara ini peperangan terjadi di mana-mana, adu otot terjadi Pak Polo. Ini kalau subuh-subuh kita kadang perang sarung ya, kalau di Land of Dawn beda lagi nih. Lihat aja tuh, udah ada pertempuran antara ini warrior-warriornya rata-rata wanita semua nih. Coba lihat tuh, antara Hilda, Masha, Esmeralda. Ini yang ngerusuh mereka bertiga aja nih dari tadi. Berusuh banget nih Om. Benar, tapi kita bisa nih ngerusuh di 515 Wah. M-Word. Ngerusuh positif, Iya, rame-rame. rame-rame nih ya. Iya, dan ada Downing Light muncul dari area tengah Geek Fam berkumpul dan menangkap Sans. Kali kedua Sans tumbang di saat Lord juga muncul. Waduh, sayang banget. Ini adalah momen yang harus tetap dipertahankan oleh Geek Fam. Betul. Apabila mereka Yes. ingin menutup game yang pertama ini karena Lordnya sekarang bisa jadi untuk mereka tanpa adanya kontes karena Retribution itu belum ada sejauh ini dari Onyx Esports. Ya nggak ada Sans, tentu Geek Fam makin percaya diri untuk melakukan objektif gaming. Mengamankan 1 Lord tentu akan menjadi pilihan untuk mereka. Tak ada retri, mau kontes pun sulit dari Onyx Esports. Lord berada di tangan tim Geek Fam, timing yang kurang tepat untuk Sans tumbang. Gak ada retri juga sama sekali tadi. Yap. Jadi langsung bisa di start Lordnya bagi Geek Fam sendiri. Dan kalau kita lihat ini 10 menit yang bagus untuk Geek Fam. Yap. Mereka berhasil untuk menyetir semuanya. Namun kita harus melihat juga dari Onyx seperti apa team fight yang akan mereka usahakan ya untuk bisa mereka eksekusi. Karena sejauh kita melihat dengan 4 melee yang dimiliki oleh Onyx Esports, ini belum membuahkan hasil sama sekali. Yap. Ini bisa dibilang juga 10 menit terbagus kedua nih dari Geek Fam setelah mereka waktu itu bisa mengalahkan Bigetron ya. 1 game ya. Ya, oke. Kalau mereka bisa kontrol seperti ini, apalagi Hans, levelnya dia lihat udah 14, dia bisa split out kemana-mana. Yap. Itu bakal poin plus untuk Geek Fam. Dia bisa ke belakang sih bisa, walaupun agak ngeri nih ya. Hero-hero dari Onyx. Hanya tinggal momennya seperti apa aja karena di bagian tengah. Belum ada satupun baru aja kita sebutkan. Malah ada Renvi yang langsung menjadi korban dilompati ke bagian depan dengan ada 1 kali tarmu. Tapi Doningan tadi memberikan damage juga dari paket belakang. Hanya saja coba lihat Han. Seperti apa yang udah kita sebutkan. Dia langsung melakukan selingkuh di bagian bawah. Tapi Raptornya masih bisa selamat dan juga pergi dari area tersebut. Budi. Ya, walaupun tim Geek Fam kehilangan 2 membernya di area tengah, di area bawah mereka bisa untuk mendapatkan tier kedua turret. Karena ada usaha split push dari Han. Peperangan ditahan terus-menerus dari area mid lane-nya. Hans muncul di area tengah. Dari kedua tim bisa saling mendapatkan keuntungan satu sama lain. Sedangkan dari Onyx, mereka punya inisiator yang sangat manis yaitu Drian. The Will Dragon-nya membuat tim Geek Fam kewalahan. Tadi benar-benar ditangkap di saat yang tepat. Setup yang manis pula dari tim Onyx Esports. Yes, tapi ada satu buah split push yang cukup Iya. mendistract ya.
untuk Onyx memaksakan Boots untuk harus kembali lagi ke base-nya. Betul, tapi Rapture di area depan mencoba untuk melakukan The Way of Dragon Drian terhadap Renvi. Bukan pilihan yang tepat. Downblade muncul dari belakang Hans. Tiba-tiba dengan Tempest of Blade-nya menutup Drian dari area jungle. Belum lagi ada Boots yang tertinggal di area belakang. Satu persatu mulai hilang dari tim Onyx Esports. Geek Fam mengamuk dan memporak-porandakan Onyx Esports. Wow, andai tadi tidak imun, Iya. ditabrak oleh Lele sudah pasti itu. Karena posisi lagi di darah ya, tambah bar dia. Lagi ngamuk tadi masalahnya. Untuk Samo HT Doningnya dikeluarkan lagi. Langsung aja mengenai tadi ke arah Rupter sedikit tapi belum memberikan efek apapun karena sekarang Outer Turret di area mid ya udah dihancurkan kembali. Samo HT masih melakukan pergerakan. Namun di area mid, di area sedikit lagi Benita masih ada satu lagi tapi komplain untuk berlari. Hansia bisa kabur ke area tersebut dan juga di belakang dengan ada Korsel langsung dikeluarkan. Tapi Hansia masih mencoba untuk langsung memaksakan keadaan. Masih bisa kabur walaupun hampir bisa ditangkap oleh Samo HT. Yes, ada Downing Light juga muncul dari sebelah kiri. Onyx Esports Suns bisa ditangkap terus-menerus oleh tim Geek Fam. Usaha pick off dari tim Geek Fam itu tinggi banget dan sekarang lihat Hans melawan sang idol terlihat sangat memukau, paling tajir. Ini players gold by Livin by Mandiri melihat bahwa dua member dari tim Geek Fam berada di pucuk. Yes, ada Hans dan juga Swan dan bahkan untuk Lordnya sendiri. Ini kembali respon tanpa kehadiran Suns. Tanpa adanya retribution untuk Onyx Esports, seharusnya bisa kembali menjadi Lord untuk defense. Yap, ini Raptornya coba lihat tuh di depan. Memang membuat pagar, membuat sebuah barikade. Nggak ada yang boleh lihat, nggak ada yang boleh lewat di area tersebut. Selamat lagi sekarang, dapat Lordnya. Ya, semua objektif kayaknya netral objektif diambil sama Geek Fam semua loh. Dari 3 turtle-nya, 2 Lord-nya. Sementara Onyx mereka lebih merespon. Oke, Yes. purple buff lagi dan item-itemnya terlihat om bawah. Oke, Renji-nya BOD, Heptasis dan akan mengarah ke Melvic Roar itu. Buat item berikutnya dari Hans sendiri juga dia sudah hampir punya 6 item dan bahkan kurang immortal. Yep. Untuk last item bagi Hans sendiri. Jadi Onyx Esports mereka tertinggal sih sekarang. Dan untuk team fight ini merepotkannya mereka, yang buat mereka repot itu karena mereka harus mendekat. Sedangkan ada metode tarik ulur kan yang bisa dipakai oleh Geek Fam. Dan kalaupun semuanya pengen mendekat, masih ada wildcard dari Renji. Nah ini dia nih, Renvi untuk damage-nya bakal sakit banget. Tapi barusan ada lagi missing yang langsung masuk ke arah tubuhnya. Udah ada flicker langsung dikeluarkan juga oleh Renvi. Renvi membawa high and dry, berarti tidak ada sebuah tambahan defense di dalam tubuhnya. Karena untuk sekarang Swan-nya menjadi sebuah palang pintu yang begitu menyakitkan di depan. Ya, 3 member dari Onyx Esports mendefense di area bottom lane. Sementara di area atas ada sama yang nge-split. Begitu pula dengan Suns di area mid lane untuk mengimbangi rotasi dari Hans. Ada sedikit trouble tapi kita akan menunggu sampai semuanya aman, tentram, damai, sejahtera. Benar. Yang gak aman base-nya Onyx nih. Iya. Hilang satu ya. Hilang satu di bawah. Ya, ini kan udah Lord yang kedua ya. Yes, bisa ngecas ya. Iya. Slotnya. Tinggal Wadaw. Ya, ada 2 kali Lord yang diamankan oleh Geek Fam tanpa kehadiran Suns. Jadi dari tim Geek Fam mereka punya game plan yang manis ketika mendapatkan Suns di saat mereka fokus terhadap pick off dulu. Setelah pick off barulah mereka mengambil objektif. tuh kan, apalagi di tulisannya. Kalian pasti iri, aku bisa duduk di samping malaikat-malaikat Onyx loh. Kalian kapan bisa duduk di samping mereka? Saya bisa sekarang. Tapi nantinya ya remuk dong ini meja deh. Belum. Ya, Tolong duduk di sini ya. nggak boleh om. Belum kan? Belum, ya. Nanti. Mau minta dia abu-abuin kayak Pak Pulu. Wah, diabu-abuin. Farewell tuh. Diabu-abuin. Hitam putih. Diperjelas tadi. Diperjelas. Spesifik ya. Oke. Ini ada lagi nih salam-salam atau pertanyaan-pertanyaan juga yang memang hadir dari teman-teman di luar sana. Ini ada yang, Bang mau titip salam dong dari Yu nih ya. Kirim salam buat para admin grup MPL Indonesia, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, stay safe. Nah Stay ini luar biasa safe. nih ya. Luar biasa sampai ke staff dan kru yang bertugas juga udah dapat salam nih dari Asik. fans MPL di luar sana. Emang ramai banget sih. Ini lagi pada banyak yang nobar juga. Dari Wong Apak nih. Iya, ada apa itu kalau wong apak tuh Bude? Lagi pada nobar Bude. Ah. Semangat ya. Yo, terima kasih ya. Terima kasih. Ini ada lagi nih dari namanya Pak Pulung, bilangin sama teman mabar Lita khususnya cewek. Waduh. Suaranya jangan merdu-merdu bikin ngehalu nanti gitu. Wah, Wow. bikin meleleh hati
masalahnya. Oke deh kalau begitu deh, sekarang pertempurannya kembali terjadi. Ada Fizz di area belakang, tapi langsung ditumpukin oleh Hans. Untungnya dia masih bisa kabur dari tersebut, tapi Hansnya malah terjebak sendirian seorang diri. Langsung hilang dengan begitu cepatnya, tapi nggak boleh dikeluarkan begitu sedikit lagi Heavy tersisa. Dan Drian pun akan menjadi korban saja, tapi dia masih bisa bertahan sejauh ini. Masih bisa bertahan. Iya, dan di belakang sama HT mengacak-acak lini belakang dari tim Geek Fam muncul sebagai pemain terakhir dari tim Onyx setelah melakukan split push menjauhkan wave di area top lane. Dia menuju ke area mid lane dan membuat tim Geek Fam memilih untuk mundur. Sementara ini Swan, Polystar punya keluar terhadap Samo HT. By one situation dari Onyx dan juga tim Geek Fam hanya akan saling melukai satu sama lain, senggol-senggolan, tapi nggak sampai untuk berlebihan. Iya, itu sampai kelar tarawih juga belum kelar itu dari berdua tuh kalau berantem tuh. Oke, dan ada encourage ya yang dibuy juga oleh Drian tadi. Sedangkan kalau kita lihat tadi sama HT, dia memang potong di belakang. Jadi untuk menyambut pemain-pemain Geekfam yang terluka, pengen recall atau bahkan nggak usah recall, jalan ke base. Dan itu dicegat semuanya oleh Samo HT seorang diri. Jadi ini masih reset position. Dari Onyx Esports memang mereka harus kehilangan satu base turret, tapi mereka masih bisa ya menstabilkan keadaan mereka sejauh ini. Dari goalnya juga masih belum terlalu jauh sih. Jadi satu team fight ini masih bakal bisa kembali. Sedangkan Geekfam, mereka dari kondisi upper jangan sampai kepleset. Ya, dan adanya langsung downing light di area tengah. Drian berusaha untuk ditangkap oleh tim Geek Fam, tapi nggak ada yang mau overcommit ke arah Drian karena ini adalah momen krusial untuk tim Geek Fam dan juga Onyx Esports karena Lord akan menjadi sasaran utama bagi tim Geek Fam. Sama tim muncul dari belakang berfokus terhadap Hans, tapi di area samping sana muncullah Sans yang mencoba untuk menzoningan semua pemain dari Rapsen yang sudah hilang ke area samping, tapi muncul ke area depan. Orbital Aura connect lagi terhadap Sans. Satu saja yang sudah hilang. Sans mencoba untuk bertahan di area belakang. Sementara Renvi dipisahkan 2-2. Wow, Renvi berhasil pula mendapatkan tadi ke arah cewek dari bagian belakang, tapi Samo HT dikejar bisa-bisa dilompatin pula oleh Raptor dan juga Swan kali ini. Namun di bagian belakang Hansnya akankah mereka memaksakan untuk bisa mendapatkan satu orang lagi daripada bisa mendapatkan ke arah dari Lordnya. Dan untuk saat ini 2 orang dari masing-masing tim hilang. Ya, tapi Geek Fam kebuka sangat lebar sih untuk mendapatkan Lord. Cuma bahayanya besar banget nih. Dengan hanya 3 member aja, memang Swan bisa untuk ngezoningan semua member. Tapi Hans seorang diri di area Lord akan memakan waktu yang sangat banyak. Drian maju ke area depan mencoba untuk mencari posisi timing yang tepat. Tempest of Flip dikeluarkan untuk mengamankan Drian di area belakang seorang diri. Hanya dengan boots berduaan aja Samo HT juga muncul. Dan Lord akhirnya berhasil untuk diamankan oleh tim Geek Fam. Sementara Rapture menahan di area depan sana. Onyx Esports fight yang mereka akhirnya bisa menangkan karena mendapatkan 2 member. Ditambah lagi Renvi muncul, Warchat dikeluarkan, gak ada yang bisa diseruduk oleh Renvi. Sementara Boots masih bisa untuk tarik ulur, maju mundur. Pemain dari Onyx Esports sudah respawn dan mereka menjalankan peperangannya. Swan lari terus ke area lini belakang dari Onyx Esports. Wow, Bootsnya berhasil diambil. Di beberapa momen kita lihat Dairon akan menguasai pertandingan apabila melawan dengan Esmeralda, tapi barusan Esmeralda berhasil untuk mendapatkan juga poin kill dari Dairon. Tapi Sans kali ini mendorong mundur bagian tengah, Mysticnya langsung connect ke arah Swan, tapi Swan masih bisa kabur dari tersebut dengan Purify yang miliki. Onyx mereka memaksa untuk fight di arah Lordnya. Ini Lord yang udah ter-enhance, udah ter-involve belum, Mam? Belum ya? yang biasa, Belum. masih yang 17 kill tadi ya. Yes, 17 menit scan yang didapatkan buat Lordnya sendiri, dan ini bakal bisa diatasi juga sih untuk Onyx Esports. Jadi fight yang sangat panjang sekali, tapi kalau kalian lihat kenapa ini bisa berimbang, lihat dari goldnya aja. Dari 2000 sekian keunggulan untuk Geekfam menjadi 1000 sekian. Yes, dan ini bahkan dari Onyx mereka udah mulai mendekat. Cuma Sansnya ya dari tadi ya mendapatkan gangguan di mana di saat dia melakukan team fight ada bisa arrow yang connect ke arah tubuhnya loh. Itu yang membuat dia jadi tidak terlalu efektif. Dan barusan Sansnya connect lagi downing, jaga kena karena siapapun. Hansnya masih owning sendirian di area berbeda, di area midnya, di area base turretnya. Udah ada pergerakan di mana mereka dari Geekfam berhasil mendapatkan lagi karena satu base turret di area mid. Hans masih bisa selamat. Immortality belum pecah arah. 3 inhibitornya sudah berhasil diratakan oleh tim Geekfam. Mereka begitu mendominasi sampai menit 20 ini, mengontrol semua lane-nya, mengontrol pergerakan dari Onyx Esports. Sementara Onyx mereka biasanya kita lihat yang permainannya rapi, dan kali ini kayak mereka mengikuti tempo dari tim Geekfam. Ya, dan Geekfam mereka belum bisa menutup juga ya karena pertahanan dari Onyx yang cukup merata ya. Karena hero-hero mereka juga tebal semuanya. Dan satu yang pasti tadi dari Onyx ya, sepertinya mereka masih kurang untuk sisi Dominance Ice atau si Halberd. Karena Dari itemnya? Iya, karena gak kelihatan dari tadi Esmeralda ini masih bebas banget loh.
Stardust Dance-nya dia itu dapetin optimal untuk shield-nya, shield regen-nya. Jadi, nah ini dia untuk itemnya sendiri cuma di Drian ya berarti ya. Hanya di Drian dan juga boots buat Domi Ice. Buset, ini galeri item defense semua Onyx ya? Betul, itu dia. Memang mereka tanky ya, tapi mereka juga masih kurang untuk memberikan damage-nya yang hanya akan mengandalkan boots untuk Abyssal strike-nya dia. Yap. Ini bener-bener loh. Bener-bener. Ini item-item defense rame banget. Udah kayak pameran tuh ya. Banyak banget item defense-nya dari Onyx Esports. Ya, dimana para pemain dari Onyx dan juga Geek Fam ini tinggal gimana mereka bermain disiplin, mengontrol laningnya, dan fight di area Lord yang biasanya akan menjadi... What? What? Purple buff-nya dicolok sama Downing yang dimiliki oleh cewek. What? Oh iya juga, bentar. Kenapa tiba-tiba hilang ya? Oke. Pasrah ya. Soalnya nyimpen buat ini kan, nyimpen buat Lord. Harusnya coba harusnya di camp dia coba lihat di sudut bawah. Menangis dia baru saja seperti Mengsaat. Itu satu dari berapa ya? Lagi posisi buat nyimpan ya. Memang menyimpan retri buat bisa dapetin Lordnya tadi. Benar. Disimpan tuh, ditahan tuh. Lewat Downingnya. Pas banget. Pas banget gak bisa digeser lagi tadi tuh langsung ke arah para pemain tapi barusan Samoa HT berhasil mendapatkan ke arah Selena dan ini harusnya menjadi keuntungan untuk Onyx loh. Ya ini bahkan bisa menjadi game changer ya, apalagi kalau mereka bisa mendapatkan Evolve Lord yang sekarang. Yap. Ini Evolve mereka hanya tinggal bagaimana landing wave-nya aja dan barusan Renfi diculik pula. Ada 2 player yang hilang, ada 1 player tanpa purple buff. Berarti kekuatan yang dimiliki oleh Geek Fam jauh berkurang untuk menit sekarang. Ya, jauh banget ini 3 lawan 5, belum lagi nggak ada yang bisa untuk menghalangi tim Onyx Esports. Nggak ada Renfi yang nge-zoning out. Hanya saja tim Onyx Esports mereka langsung aja komit maju ke arah depan. Swan mencoba untuk melakukan gangguan, tapi damage yang dilakukan oleh cewek begitu sakit. Downing Light-nya connect semua member Onyx Esports menyambut baik dengan adanya Lord yang tinggal 2 bar XP saja. Repas Oblit dari area samping berusaha untuk mencari celah. Hans mencoba untuk mencuri. Ini sulit banget untuk Geek Fam, tapi mereka masih berusaha. Ini bakal sulit banget dan barusan coba lihat. Dari Lordnya berhasil mereka amankan. Ada pergerakan dari cewek dengan posisi yang bagus. Dia hanya tinggal menanti aja dengan Downing Light-nya. Barusan Sapo HT touch clap masuk juga ke arah tubuh dari Hans. Aku lihat kalau Geek Fam tadi udah desperate move sih. Masuk ke area Lord, nggak mau untuk ngelepasin Lordnya secara gratis. Tapi dengan jumlah yang jelas-jelas timpang banget 2 lawan 5, 3 lawan 5 itu bukan pilihan yang tepat. Itu lebih ke arah, lebih resikonya terlalu besar gak sih Om? Yes, mereka lebih karena pengen nge-snatch slotnya tadi ya. Tapi memang harus ter-pick off juga dan ini lumayan lama loh waktunya, 30 second, 25 second. Jadi setidaknya best start dari Geek Fam juga ini bisa habis sekarang. Yap. Nah ini nih. Menit-menit segini untuk mendaklukkan dan juga mendapatkan Masya udah tahu sangat-sangat sulit sekali. Itu baru 1 hero loh, tapi mereka sekarang punya Lord. Mereka siap untuk menguji masuk ke dalam area pertandingan yang dimiliki oleh Geek Fam di mana Burst-nya langsung memulai sebuah serangan. 1 pesta berhasil langsung dihancurkan. Abyssal Arrow-nya ditabrak dan menggunakan sumpah aja yang udah pasti itu tidak akan memberikan efek apapun. Ada Lord sudah masuk ke area base-nya terbuka, belum bisa untuk di atas lini belakang. Sans berhasil untuk menangkap dan Downing Light mendapatkan kill atas Renfi begitu sakit, tapi Tempest Blade juga dikeluarkan mencoba untuk membalas fungsi dari tim Onyx Esports, tapi base terekspos dan difokuskan. Objektif gaming dari tim Onyx membuat mereka berhasil mendapatkan comeback di game pertama ini. Downing Light-nya. Downing Light-nya